A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, setelah mengucap syukur kehadirat Allah dan bersalawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Said Naum. Mengapa? Karena saya mengira tadi mobil yang jemput tuh mobil saya. Di mobil ada imamah, ada kopiah, ada baju luaran buat sopan, ada jas di paket, itu ada di mobil semua. Ane baru mandi, habis sholat Jumat mandi lagi, rambut lepek, rambut basah, naik langsung ke mobil. Begitu naik ke mobil, belakangan baru gue mikir, bukan mobil gue nih begini. Jadi nggak sopan, afwannya. Mestinya yang sopan itu tangan panjang, pakai ketutup kepala, begitu yang sopan. Ane minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan nggak sopan, tapi wallah ane ya minta maaf dah, udah di hati yang terdalam ane minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Maaf ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, setelah mengucap syukur, jazakumullah atas kesempatan ini. Ya, kepada Masjid Said Naum yang bersejarah ini, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Baru kali ini datang lagi. Habis mau gimana, nggak diundang-undang, masa gue mau datang tahu-tahu nyelonong. Nah, ya, padahal ini masjid dulunya Masya Allah tempat kita main. Masjid ini tempat saksi gitu loh. Belum ada masjid kita main bola di mari. Ya, aneh dari Kebon Kacang nih 6 gang 6 ya, nomor 12. Dari situ. Setiap liburan kita tidur di situ ya. Tapi ya masa iya mah alma mater gitu ya. Udahan pemerintah BUMN udah nolak aneh sekarang. Udah nggak boleh datang ke situ. Ya, udah dapat tuh beberapa dari temen coret, bahkan yang udah ya kementerian udah undang tuh dicoret, pada hari haknya nggak boleh datang. Kampus-kampus juga begitu. Kirain Said Naum juga, enggak ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini topik kita ya tauji kita sebentar aja sampai dengan menjelang waktu Isya untuk menentukan sikap bagaimana kita nih, koalisi atau oposisi nih, betul nggak? Betul? Mari kita lihat sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau ini Nabi yang bisa memperbaiki Namrud, Nabi yang bisa mempengaruhi Namrud dan mengajak kembali. Bagaimana tidak, pamannya udah berada dalam lingkungan kerajaan. Ada yang berpendapat itu ayahnya Azar, ada pula yang berpendapat itu pamannya. Saya lebih serak dengan pendapat pamannya, karena ada hadis sahih riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad bersabda, aku berasal dari sulbi yang suci, dari ayah yang suci, dari kakek yang suci, dan kesucian itu terjaga terus sampai Nabi Allah Ibrahim dan sampai Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Berdasarkan hadis itu, maka Azar adalah pamannya daripada Nabi Ibrahim, bukan ayahnya, walaupun dikatakan ya ab, ya bukan berarti bapak. Buktinya Nabi Yakub, anak-anaknya itu memanggil Ibrahim dengan nama Abu, gitu ya, bukan kakek ya, tapi bapak begitu. Jadi saya lebih berpendapat Azar itu adalah paman. Kalau ada berpendapat ayah, nggak apa-apa, silahkan. Namun hadis tadi mengatakan bahwa seluruh keturunan Nabi Muhammad, mulai dari Abdullah, Abdul Muthalib, terus sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, tak satu pun ada yang penyembah berhala, begitu. Ya, kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir ya ada di sana ya. Saya lebih yakin dengan pendapat Ibnu Katsir karena beliau adalah tokoh sejarawan yang hebat, lebih hebat daripada Tarikh At-Tabari, dan Tarikh At-Tabari pun mengatakan hal yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya maksudkan di sini adalah Azar itu keluarga Nabi Ibrahim sudah berada dalam ring satu, dan mestinya Nabi Ibrahim masuk ke dalam dan memperbaiki dari dalam. Istilahnya koalisi. Tapi nggak ada dalam Islam seperti itu.
Memperbaiki dari dalam mana bisa? Makan duit dia, bergelimang dengan hartanya. Bagaimana akhirnya? Nggak enak gue, gitu kan? Mau memperbaiki, nggak enak gue, nggak enak gue, nggak enak. Kenapa? Karena udah gegares fulus mereka, betul? Nah itu yang membuat nggak bisa diperbaiki. Berapa banyak? Kalau itu strategi dari dalam, maka harusnya dari dalam dong. Lihat, Nabi Ibrahim tak pernah menerima undangan dari Namrud. Dalam Qasasul Anbiya itu, Nabi Ibrahim berkali-kali diundang untuk hadir. Tak satu pun undangan dikabulkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam Qasasul Anbiya tadi, Nabi Ibrahim selalu berkata kakinya sakit. Undangan berikutnya kaki yang kanan sakit. Undangan berikutnya tangannya yang sakit. Undangan berikutnya perutnya yang sakit. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai tak pernah hadir sekalipun dalam undangan-undangan yang dilakukan oleh Namrud. Baik itu undangan ke istana Namrud maupun undangan ke tempat lain. Asal ada dia, nggak mau. Itulah datuk kita memberikan uswah hasanah yang luar biasa. Dan akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan kemenangan di pihak Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim bisa masuk ke dalam dan memperbaiki dari dalam. Dan strategi memperbaiki dari dalam tidak ada dalam Islam. Maaf, beribu-ribu maaf. Jangan dihubungkan dengan pilpres, jangan dihubungkan dengan koalisi sekarang. Enggak, saya lagi cerita sejarah, murni sejarah. Ya, kalau ternyata mirip, itu persepsi antum. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam bagaimana kurang dekat. Fir'aun itu adalah ayah angkat daripada Nabi Musa. Nabi Musa sejak bayi berada dalam lingkungan istana, saudara. Sejak bayi berada dalam lingkungan istana. Dia menarik-narik jenggotnya Fir'aun, la'anatullah. Coba lihat. Begitu dekatnya. Seharusnya Nabi Musa, kalau logika kita, akan berstrategi, gue diam-diam aja, gue tenang, habis ini kan lengser, baru gue jadi ambil alih kepemimpinan. Dia udah tua ini, begitu kan? Udah tua, udah berapa tahun menjabat, gitu kan? Dari Nabi Musa masih orok, Fir'aun sudah menjadi ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Tapi lihatlah Bapak Ibu sekalian, nggak ada strategi tipu-tipu dalam Islam, nggak ada. Qulil haqqa walau kana murran, nggak ada strategi A, strategi B, ngumpet-ngumpet masuk lalu memperbaiki dari dalam, nggak ada. Kalau itu strategi memperbaiki dari dalam, sudah Allah sampaikan kepada para nabinya. Tapi tidak, Allah telah mengambil perjanjian yang kokoh. Wa misaqahum misaqan ghaliza. Perjanjian yang kokoh itu apa? La ilaha illallah. Nggak ada kompromi, nggak ada tawar menawar dalam Islam, nggak ada transaksional dalam Islam. Haram ya akhi. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Coba kalau kita lihat Nabi Yahya. Nabi Yahya itu terhadap Herodes itu dipesankan. Jazakumullah, terima kasih Pak. Itu dipesankan fatwa. Herodes mau menikahi keponakannya yang bernama Magdalena. Dan dilarang. Nggak boleh. Itu sebelum menikah. Herodes memanggil Nabi Yahya. Nabi Yahya tidak mempedulikannya. Dan mengutus utusan ke Nabi Yahya untuk dibuatkan fatwa boleh menikah dengan keponakan. Zaman dulu fatwa boleh dipesan. Zaman dulu ya. Awas lo bilang zaman sekarang ya. Zaman dulu fatwa dipesan oleh raja. Namanya Herodes. Memesankan supaya boleh menikah keponakan. Nabi Yahya tidak mau mengeluarkan fatwa itu. Resikonya ditangkap. Bukan cuma ditangkap, dibunuh. Dibunuhlah Nabi Allah Yahya alaihissalatu wassalam. Dan kemudian beralih kepada yang lebih tua. Siapa tahu yang lebih tua lebih kalem. Nabi Zakaria diminta mengeluarkan fatwa untuk mengatakan boleh menikah dengan keponakan. Subhanallah, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam telah dipenggal dan Nabi Zakaria pun akhirnya digergaji. Digergaji, dibelah dua tubuhnya. Karena apa? Karena bertahan haram menikah dengan keponakan. Fatwanya begitu. Kalau ini strategi, maka mungkin untuk menyelamatkan diri daripada lahir terpisah, daripada dakwah terhenti, lebih baik bernegosiasi. Tidak ada dalam Islam yang demikian, saudaraku.
Begitu juga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah di tangannya, Pak. Udah di tangannya. Udah di tangannya itu. Dia tinggal mengatakan, "Ya, jadi." Abu Sufyan datang ke Abu Talib dan berkata, "Ya Abu Talib, in kana yuridu malan, ja'alnahu aksarana malan alaina. In kana yuridu jahan, ja'alnahu sayyidan alaina. In kana yuridu mulkan, mallaknahu alaina. In arada sultan, a'tainahu mafatihal Ka'bah." Di tangan Rasulullah semuanya itu. Seharusnya Rasulullah itu berpikir dan berkesan begini. Gue ambil aja dulu. Ntar begitu gue jadi presiden, jadi raja, jadi ketua DPR. Ini disangka bercanda nih. Bener saudaraku. In kana yuridum jahan. Jahan itu pembuat undang-undang. Kalau disebutlah DPR, yudikatif, ya, eksekutif, ya. Jahan, in kana yuridu jahan. Kalau mau jadi DPR, begitu kata Abu Sufyan, ja'alnahu sayyidan alaina. Kami jadikan dia pemimpin. Jadi di tangan Nabi semuanya jadi satu. Bahkan yang paling bergengsi, in arada sultan, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau mau jadi sultan, aku berikan kunci-kunci Ka'bah. Tuh, di tangan Rasul. Seharusnya Rasul berpikir bagaimana? Asik nih. Kesempatan ini. Setelah gue ambil, gue depak, gitu kan? Tapi nggak boleh begitu dalam Islam. Hitam putih, yes, no, nggak ada, nggak ada bersyarat dalam Islam, nggak ada jemaah sekalian dimuliakan Allah. Qul haq kalau kana murran, bilang gitu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab pesan itu. Ya ammi, wallahi la wadu asy-syamsa fi yamini, wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amru. Pilihannya dua. Matarak tuh dua. Hatta yushirahullah au ahli kaduna. Nggak ada bagi-bagi. Biar Allah menangkan atau saya binasa karenanya. Jadi cuma dua pilihannya. Allah menangkan hatta yushirahullah au ahli kaduna, atau saya mati atau saya binasa. Tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nggak strategi itu? Ingat ya, tolong jangan hubungkan dengan masa kini. Jangan. Keluarkan pikiran Anda dari masa kini, keluarkan. Saya lagi cerita sejarah. Ya. Begitulah Islam mengajarkan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Bisa aja, udah di tangan gitu loh. Rasulullah tinggal bilang, "Iya, jadi deh." Begitu jadi raja, gue singkirin lo. Abu Jahal minggir lo, gue raja. Abu Sufyan minggir lo. Gak bisa. Nggak boleh begitu dalam Islam. Dalam Syiah ada itu, takiyah namanya dalam Syiah. Dalam agama Syiah itu ada, tapi dalam agama Islam nggak ada. Ya, agama Syiah barangkali membolehkan, tapi agama Islam tidak membolehkan, karena Syiah bukan bagian daripada Islam. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, begitulah Islam mengajarkan, tegas, nggak ada Pak. Ya tengah-tengah gitu, oke sama-sama gitu nggak ada. Cakep. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memainkan strategi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan kemenangan kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa. Allah berikan kemenangan kepada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ente kira meninggal tuh terus kalah gitu? Herodes yang terhina, beliau sampai sekarang masih termuliakan. Bal ahya, orang yang berjihad itu. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi yang lain, saudaraku. Begitu juga para imam. Coba lihat. Mereka paham sekali bahwa apalagi Ka'ab bin Malik berpesan kepada kita semua. Lalat yang mengerubungi bangkai, katanya. Lalat yang mengerubungi bangkai lebih baik daripada ulama yang mendekati pintu penguasa. Ya. Karena nggak ada dalam Islam yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Hina sehina-hinanya. Ya, zaman Rasulullah SAW demikian yang mengajarkan kepada kita. Sebaik-baik penguasa itu yang mendekat pada pintu ulama, dan seburuk-buruk ulama dia yang mendekat pada pintu penguasa. Haram ya akhi, haram, hina, rendah. Ya, akhirnya mengikuti apa kata sang raja, sang penguasa. Itu sebabnya Islam sangat
menekankan tidak boleh sedikit pun ulama datang kepada pintu-pintu penguasa. Kalau orang Betawi bilang pantangan, tempayan nyamperin gayung. Ya, nggak boleh tempayan nyamperin gayung, nggak boleh. Mestinya gayung yang menghampiri tempayan. Kita teringat zaman Bung Karno. Bung Karno itu mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bung Karno itu mendatangi Wahab Hasbullah untuk menyatukan umat sehingga tercetuslah kata-kata halal bihalal oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Harto itu mendatangi Kiai Haji Ali Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Pak Harto itu mendatangi para guru-guru. Ya. Dan hanya 2 presiden yang mendatangi ulama. Selebihnya ulama menjilat penguasa dan presiden. Yang begini nggak pantas kita dengar, saudaraku. Hina sehina-hinanya. Ya, pintu penguasa itu seperti kata Kak Habib Malik tadi, bangke. Lalat yang mendatangi bangke masih lebih baik daripada ulama yang mendatangi pintu penguasa. Ini prinsip, ya. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, dengan dalil-dalil seperti ini, maka dengan tegas bahwa ulama pasti oposisi. Pasti. Karena ketika dia tidak beroposisi, maka dia berhenti sebagai ulama. Sejarah telah mencatat demikian. Imam Syafi'i rahimahullahu taala jadi wali enggak mau, jadi hakim enggak mau. Dicambuk biarin. Kenapa? Karena tahu hinanya menghamba kepada makhluk. Imam Maliki demikian pula. Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal sampai wafat masih dalam keadaan ternganga luka di punggungnya karena dicambuk oleh Harun al-Rasyid sebanyak 70 kali. Dan diseret. Imam Syafi'i rahimahullah taala akhir 4 tahun akhir hidupnya sangat mengenaskan. Kenapa? Karena beliau diangkat sebagai hakim, dia menolak dan dihukum. Dihukumnya bagaimana? Dihukum di Baghdad. Imam Syafi'i tinggal waktu di mana? Di Hadramaut. Dari Hadramaut sampai Baghdad diminta jalan kaki, saudaraku. Imam Syafi'i ya, dihukum demikian. Ya. Coba. Imam Hambali dihukum gara-gara tidak mau berpendapat dengan sultan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran ini kalamullah katanya, tapi dianggap sebuah makhluk biasa, nggak mau, dicambuk. Tapi Imam Syafi'i, Masya Allah, imam yang luar biasa, Masya Allah, itu jalan kaki dari Hadramaut sampai Baghdad, jalan kaki, yang maaf, beribu-ribu maaf, yang mengakibatkan akhirnya beliau sakit selama 4 tahun yang membawa kematiannya, yaitu wasil. Sampai para sahabat melihat unta yang dinaiki setelah udah sampai di sana itu disangka untanya yang berdarah, tapi dari kubulnya itu yang mengeluarkan darah daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sampai begitu, padahal Masya Allah nggak ada yang lebih cerdas daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kurang ulama apa Imam Syafi'i? Kurang ulama apa? 9 tahun hafal Al-Quran, dan kemudian dia berguru kepada Imam Malik. Kitab Al-Muwatta dipinjamnya 9 hari saja. 9 hari saja dipinjam. Tulisan karya Imam Malik. Dan selama 9 hari Imam Syafi'i menghafal semua satu kitab itu. Dan kemudian menghafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Semua di kepalanya luar biasa. Akhir hayatnya demikian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu juga para imam-imam yang lain. Para salafus saleh demikian juga. Mereka pantang. Mereka lebih suka hidup dalam kesederhanaan daripada mereka mendapatkan gaji yang besar daripada penguasa. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq menggaji besar-besar para ulama-ulama di zamannya, para hafiz-hafiz di zamannya, dan para keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak satu pun di antara mereka yang mau menerima Baitul Mal. Adalah kisah Abi Dzar Al-Ghifari. Masya Allah, orang yang digaji besar, dia digaji 100 dinar oleh Baitul Mal, tapi dia hanya ngambil 1 dinar dan mengembalikan 99 dinar. 1 dinar itu dibuatlah anyaman, dan dari anyaman itu laku 3 dinar, 2 dinar untungnya, 2 dinar, 1 dinar untuk beli anyaman lagi, dan 1 dinar untuk dia makan. Abi Dzar Al-Ghifari, Masya Allah, dia ada berasal dari suku Ghifar. Inilah bukan mengajarkan orang hidup susah,
bukan. Tetapi ini mengajarkan kepribadian. Kalau kata Om Irama gimana? Jangan sampai ditukar berapapun harga dirimu itu. Jangan sampai dijual berapapun keimananmu itu. Kalau kaya lebih bagus, tapi andai kata kayanya harus menghamba, jangan sampai terjadi. Sahabatku sekalian dimuliakan Allah, begitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua. Ulama pantang mendekat pintu penguasa, dan strategi hanya dua. Hatta yusirahullah au ahli kaduna. Itulah strategi dalam Islam. Nggak ada menyusup nggak ada. Itu cuma cerita film Cina. Cuma cerita kuda Troya yang masuk ke dalam dan menghancurkan dari dalam. Nggak ada. Begitu kita masuk ke dalam, maka kita nggak akan bisa berbuat. Nggak enak gue. Kenapa nggak enak? Udah gegaras pulusnya. Betul? Kalau udah gegaras nggak ada, udah susah, udah nggak asik udah. Kenapa? Karena kita udah gegaras. Itulah sebabnya mulia itu lebih penting sekali. Kemuliaan itu lebih utama daripada yang lain. Tidak bisa dibeli berapapun. Itulah seharusnya para ulama. Habibana Habib Rizik Syihab, mari kita perhatikan. Alhamdulillah saya mengenal beliau dengan sangat dekat. Kiranya apa yang ditawarkan kepada beliau? Keduniaan yang kita sebut. Sebut angkanya. Sebut angkanya kalau beliau mau. Dan beliau cuman cukup aja, tenang. Jangan gerebek tempat pelacuran, jangan gerebek tempat narkoba, udah gitu doang. Serahkan kepada polisi, udah gitu doang. Tapi beliau nggak melakukannya dan tidak mau negosiasi dengan hal demikian. Kalau beliau mau, masya Allah, pesantrennya udah dibangun, al-markas sudah dibangun luas. Entah siapa yang menyokongnya itu. Saudaraku sekalian, apakah ini terjadi pada zaman Rasulullah? Terjadi. Namanya Abu Amir Ar-Rahibi. Beliau sholat di belakang Nabi. Ya, beliau sholat di belakang Nabi. Bahkan beliau membangun masjid yang megah. Dan masjid itu digunakan. Dan masjid itu hebat. Hebatnya masjid itu ada tempat untuk rumah sakit. Masjid saking besarnya masjid itu, veteran perang Tabuk yang baru pulang itu ditampung di masjid itu. Jadi masjid itu menampung dan kemudian tempat peristirahatan. Jadi saking hebatnya dan megahnya itu masjid. Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Itulah masjid Dirar. Padahal itu masjid mewah. Itu masjid megah. Tahukah antum kenapa Nabi Muhammad dilarang ke sana? Karena di sana dibantu pembangunannya oleh Abu Sufyan. Dan dalam proses pembangunannya 2000 dinar digelontorkan oleh Heraklius, raja dari Nasrani, dari Romawi. Coba, zaman dulu ada juga Pak yang seperti itu. Zaman dulu ada juga. Masjidnya megah saudara, dibangun oleh Abu Sufyan. Untuk apa? Untuk mengacaukan perjuangan. Zaman dulu aja ada pengkhianat, apalagi zaman sekarang. Baru tuh masuk zaman sekarang. Zaman dulu aja ada pengkhianat demikian. Dan itu orang yang cium tangan Nabi. Sampai minta Nabi sholat. Dan Nabi dengan polosnya mau gitu loh. Beliau berjalan dari rumahnya menuju Masjid Dirar untuk melaksanakan sholat asar. Turun surat At-Taubah yang mengatakan apa? Jangan sekali-sekali sholat di dalamnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Terus apa? Wa qama sholatu zakat. Terus walam yakhsha illallah. Begitu ciri-ciri pengurus masjid. Jadi kalau mau jadi pengurus masjid, seleksinya begitu. Beriman kepada Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan walam yakhsha illallah. Kalau masih ada yang jangan undang si ini dong, ceramahnya keras, radikal, berhenti aja pengurus masjid. Beneran berhenti aja di pengurus masjid. Alhamdulillah di Said Naum nggak ada yang kayak begitu. Buktinya gue diundang. Betul? Buktinya Anda diundang. Alhamdulillah. Jadi ya begitulah saudaraku sekalian. Inilah strategi dalam Islam. Enggak ada Pak negosiasi dengan kebatilan. Enggak ada. Jadi jangan pakai siasah. Jangan pakai boleh juga nih masuk ke dalam, ntar kita perbaiki dari dalam. Enggak bisa Pak. Wallahi enggak bisa. Anda akan tergulung dengan begitu. Nggak ada satupun potong bukti sejarah yang demikian. Nggak ada satupun. Bapak Ibu sekalian,
tolong ini diterjemahkan untuk mengusahakan keadilan. Dan jangan pernah sekali-kali terpikirkan oleh Bapak bahwa Jokowi itu Namrud, Jokowi itu Fir'aun, Jokowi itu Yudas, Jokowi itu apa lagi? Apa Herodes yang saya sebut, Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan. Dia seorang muslim dan dia sholat. Ya, dia seorang muslim dan dia sholat. Itu yang kita lihat di sosial media. Buktinya di share. Lah kan gue lihat sosial media. Kecuali kalau gue deket sama dia. Ya. Jangan begitu. Mama nih baperan sih. Yang kita lihat kan begitu. Kita hanya boleh menilai zahir. Saudaraku, hati-hati. Kenapa perjuangan bisa kalah? Gara-garanya apa? Tidak tertib. Gitu aja. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali, yang batil itu bisa menang kalau terorganisasi dengan baik, dan yang hak itu bisa kalah kalau tidak terorganisasi dengan baik. Lihatlah, pernahkah antum mendengar Nabi Ibrahim mencaci Namrud? Pernah jelek-jelekin Namrud? Pernah memaki Namrud? Tidak. Apalagi melempar pasukan Namrud? Enggak pernah. Pernahkah Nabi Musa alaihissalatu wassalam mencela, memfitnah Fir'aun? Enggak. Justru doa yang keluar dari Nabi Musa supaya dia memahami kata-kataku. Nabi Musa menjawab, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dia memahami perkataanku. Fir'aun malah didoain supaya Fir'aun paham dengan apa yang Nabi Musa mau sampaikan. Lihat, dari mulut-mulut itu keluar kebaikan sehingga tidak tercampur sedikit pun kebatilan dalam mengupayakan yang hak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari cacian kepada Abu Jahal, enggak pernah. Cacian makian kepada Abu Lahab, Abu Sufyan, enggak pernah. Bahkan ketika ditimpuk oleh orang yang disuruh dan Abu Jahal menyaksikan, Abu Sufyan menyaksikan, disuruh, dibayar, diupah dengan nasi bungkus. Bukan. Diupah dengan dinar, diupah dengan dirham untuk timpukin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan Nabi Muhammad? Apa balasannya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki umatku, dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Gitu. Sementara kita emosi yang dikedepankan, hoaks yang disebar, cacian yang maki-maki. Pertama kali mencaci itu dari kita, Pak. Kita selalu ngata-ngatain cebong. Betul nggak? Hentikan itu. Dan memang sudah tidak ada cebong, tidak ada lagi kampret, nggak ada 01, nggak ada 02. 2 hari lagi dilantik jadi presiden. Saya pesankan kepada umat Islam, apabila itu terjadi, kita kan nggak tahu apa yang terjadi besok kan. Apabila itu terjadi, pilihan antum itu adalah ati Allah wa ati Rasul wa ul amri minkum. Memang mungkin ini nggak enak kedengarannya, tapi beginilah Islam mengatur, saudaraku. Bahkan apabila zalim, apabila zalim, Rasulullah menyuruhnya sabar. Itu yang ditanya oleh Ka'ab bin Malik ketika beliau bertanya, bagaimana ya Rasulullah sepeninggalanmu kami dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Sabar, kata Nabi. Bahkan Abul Ya'la bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia hanya menuntut kewajiban atas kami dan menahan hak-hak kami? Jangan bilang pas. Ini cuman hadis. Ya. Bagaimana kalau pemimpin itu menuntut segala kewajiban atas kami dan menahan hak-hak kami? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah diam. Sampai 2 kali ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau pemimpin itu menuntut kewajiban atas kami dan menahan hak-hak kami? Apa kata Nabi? Tunaikan hakmu, tunaikan kewajibanmu dan mintalah hakmu pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah paham mendirikan negara di atas sebuah negara itu kezaliman, bughat namanya. Berontak kepada pemerintah yang sah menurut undang-undang yang berlaku di negara itu namanya melarikan diri dari pemimpin. Dan ini resikonya mati dalam kondisi jahiliyah, saudaraku. Mati sebagaimana zaman jahiliyah. Maka itu Islam
Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan hal itu, saudaraku. Tidak membenarkan, apalagi melakukan perusakan. Kepada teman-temanku mahasiswa yang melakukan pengerusakan, pembakaran, pelemparan, tolong jangan lakukan lagi. Kenapa saya katakan ini? Mungkin tidak menyenangkan dan gak enak didengar. Bagi orang yang emosi gak enak didengar. Bagi orang yang emosional nggak enak didengar. Tapi saya mesti berprinsip, kulil hak, katakan yang hak. Sibabul muslimin fusukun wa qitluhu kufrun. Mencaci aja hukumnya fasik. Mencaci fasik. Apalagi melempar, apalagi menimpuk, apalagi menendang, apalagi memukul, apalagi memopor, apalagi menembak, apalagi membunuh, apalagi yang ditembak leher. Daripada emosi, seteguk kopi, secangkir motivasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada sianida. Gue lupa tanya siapa yang bikin tadi. Semoga yang buat Allah muliakan kehidupannya. Allah buat jadi orang kaya raya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dimulakan Allah, kiranya cukup jelas. Inilah sikap umat Islam berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan catatan sejarah. Hadis ayat tadi perlu saya tafsir, kita lihat tafsir sedikit, bahwa yang dimaksud ati Allah total kepada Allah, karena depannya ada digandeng dengan taat. Wa atiur rasul total, nggak boleh mikir. Kalau Rasulullah suruh nggak boleh mikir. Tapi wa ulil amri minkum, di depannya nggak ada kata taat, kecuali kalimatnya atiullah wa atiur rasul wa ati ulil amri. Nah, satu paket dah. Satu paket dah. Tapi enggak, yang paket cuma Allah sama Rasul. Ulil amri bukan bagian dari paket. Dia paket tambahan. Ibarat undang-undang, dia penambahan. Undang-undangnya Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya ada peluang untuk tidak mentaati ulil amri ketika berbeda dengan apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Itu peluang. Ya. Apabila berbeda dengan apa yang Allah tetapkan dan Nabi tetapkan, maka jadilah boleh untuk tidak taat kepada ulil amri. Bukankah la ta'ata li makhluqin ala masyiatillah? Masyiatillah dalam rangka maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin. Enggak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi urusan ganjil genap itu bukan maksiat. Jangan sekali-kali ente berpikir ganjil genap nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Di tanggal ganjil ente keluarin mobil genap, ditahan polisi. Mana hadisnya Pak? Digampar lu sama polisi. Lihat, itu rujukannya bukan hadis, bukan ayat. Piagam Madinah nomor 18. Piagam Madinah nomor 18. Nabi menetapkan apa? Apabila ada kesepakatan yang diambil oleh orang Islam dan orang Yahudi yang tinggal di Madinah, wabil khusus kita terjemahkan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Kalau sekarang orang Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Dan ini untuk kemaslahatan umat, maka taatlah padanya. Itu perintah Nabi. Jadi lampu merah, lampu hijau, itu perintah Nabi kalau kita taatin. Kalau kita tahu hadis itu, maka kita berhenti jadi ibadah. Kalau kita nggak tahu, kita nggak dapat ibadah. Kenapa? Karena ada ayatnya, ada hadisnya, yaitu piagam Madinah. Sehingga berhenti karena taat kepada makhluk. Urusannya gara-gara kita taat kepada Nabi dan gara-gara kepada Allah, maka ente berhenti jadi ibadah. Ente keluarkan mobil yang ganjil, kalau anda aman, mobil anda banyak, tiap hari ganti, Grab, Gokar, ganti tiap hari. Ya, nggak punya mobil, jadi mobilnya banyak, Grab, Gokar, tiap hari ganti, jadi aman. Jadi kalau ente keluarin mobil genap di tanggal genap,
semata-mata untuk taat kepada piagam Madinah, ente dapat pahala. Tapi kalau enggak. Kenapa? Kan mesti pakai ilmu semuanya. Ya, man amila amalan laisa alu amruna fa baraddud. Kalau enggak ada amal, kalau enggak ada ilmu, tertolak. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bahwa kita taat dengan ganjil genap, apalagi ditetapkan oleh Gubernur Anies Baswedan calon presiden berikutnya. Masya Allah. Sisipin dikit ngapain kampanye? Sisipin dikit, kan calon bukan sekarang. Sekarang biar diambil lagi deh. Lu mau 10 tahun ambil, sono silahkan. Ya. Silahkan, nggak apa-apa. Udah silahkan, udah diatur demikian silahkan. Fadlu silahkan ambil dah. Ya. Nah, tapi kita taat dengan aturan. Nah ini dia. Kalau itu untuk kemaslahatan umat, ambil. Dan catatan sejarah yang membuat kita tidak pernah berpaling dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita nggak akan pernah berpaling dari itu? Dengan GBH, dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika, nggak pernah kita berpaling. Kenapa? Dalilnya apa? Perjanjian Nabawi. Di situ Nabi Muhammad tetapkan Isya. Di situ Rasulullah tetapkan kesepakatan itu untuk kemaslahatan umat. Orang-orang Islam yang tinggal di Madinah dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah membuat kesepakatan apabila negara dalam bahaya, maka wajib sama-sama bela negara. Coba. Ada nasionalisme dalam Islam. Antum cinta nasionalisme tidak harus bertentangan dengan Islam. Dan jangan sekali-kali menganggap oposisi itu berarti tidak nasionalisme. Jangan sekali-kali menganggap oposisi itu terhormat, oposisi itu mulia, oposisi itu pengkritik, sedangkan koalisi tidak akan bisa mengkritik dirinya sendiri. Terpercik air di dulang, gimana? Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Maka beroposisi adalah hal yang sangat terhormat untuk bisa mengkritik pemerintah. Tapi jangan lupa, pemerintah itulah pimpinan. Haram kita mengungkap aibnya. Yang benar adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kebanyakan penceramah, dai menjadi ditangkap gara-gara tidak mengandalkan ini, tidak mengindahkan ini. Emosi yang tinggi sehingga keluarlah cacian dari mulutnya, keluarlah nyebut nama orang dari mulutnya. Akhirnya apa? Tersinggung, kena undang-undang, kena undang-undang ITE, kena undang-undang yang lain. Padahal Islam menggarisbawahi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya, yang paling baik dalam menghubungi keluarganya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang mesti dipegang. Ingat, akhlakul karimah itu tidak bisa dikalahkan. Orang itu kagum, orang itu menyebut-nyebut orang yang udah meninggal cuman karena akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah nggak akan pernah disebut. Orang jijik menyebut namanya. Buya Hamka almarhum pernah berceramah di Masjid Sunda Kelapa, di Masjid Al Azhar pada waktu itu. Al Fakir masih kecil, masih ingat ceramahnya daripada Buya Hamka. Buya Hamka bercerita, adakah di antara kalian orang yang hidup 100 tahun? Orang berkata ada. 200 tahun? Orang bilang nggak ada. Buya Hamka masih berkata ada. Ada 200 tahun. 300 tahun ada? Nggak ada. Ada. Zaman dulu enggak, zaman sekarang. Kenapa bisa demikian? Lalu Buya Hamka bercerita, bukankah Pangeran Diponegoro sudah wafat, tapi kita sebut-sebut namanya terus? Bukankah Tuanku Imam Bonjol sudah wafat, tapi disebut-sebut terus? Betul? Bukankah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas udah wafat, tapi hampir malam Jumat kita baca terus Ratibul Atas? Bukankah asistennya itu yang mulia Syekh Ali bin Abdullah Baras, yang tak lain datuk kami juga, bukan kita sebut-sebut namanya terus? Dia udah wafat tahun 1520 tuh, ya. Syekh Ali bin Abdullah Baras wafat tahun 1520. Sampai sekarang kita masih sebut-sebut namanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan jejak budi yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang lalu sampai sekarang tak akan pernah kita tidak sebut namanya sekalipun. Itulah artinya bahwa kita masih bisa dipandang ketika kita menjaga mulutnya. Tapi ada orang yang nggak bisa pegang janji, nggak bisa pegang mulut, sebut namanya kita jijik. Ada nggak? Ada nggak? Ada.
gara-gara nggak bisa. Salamatul insan fi hifdzil lisan, nggak bisa menjaga lisan, ngumbar-ngumbar janji yang nggak jelas. Akhirnya kita jijik menyebut namanya karena dia banyak mengingkari janji. Buya Hamka dengan indahnya menutup ceramahnya dengan sebuah syair yang syair itu berbekas dalam kepala dan hati Al-Fakir. Beliau berkata, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budinan baik dikenang jua. Masya Allah. Syair itu menggigil kita. Membaca syair itu menggigil. Kenapa? Karena walaupun udah hancur badan dikandung tanah, tapi budinya terus dikenang-kenang jua. Dari tadi saya menyebut nama At-Tabari azannya. Dari tadi saya menyebut nama misalnya Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain. Dari tadi menyebut Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Mereka ulama-ulama yang sangat menjaga akhlaknya. Ya, lihat Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu Masya Allah mereka sangat mengutamakan akhlak. Nah begitulah. Tadi saya duduk di sini, ada seorang teman saya belum kenal, baru kenal di sini, tapi beliau minta dikasih amanah untuk barangkali mau menyumbang. Beliau dari Karachi, ya, beliau dari Karachi. Beliau katanya menjaga banyak anak yatim di sana sampai 650 orang tadi ngobrol sama saya. Nah kalau mau menyumbang silahkan kepada beliau begitu ya amanahnya ya. Wallahu a'lam bishawab, saya bukan DKM, hanya menyampaikan amanah daripada beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan buat kita semua bahwa begitulah akhlak Islam yang baik dan benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.